Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekami, para misionaris pengharapan yang terkasih, selamat pagi semua.
Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99. Menjadi misionaris pengharapan. Ya. Ketika berbicara tentang pengharapan, Santo Paulus menegaskan bahwa orang yang memiliki harapan tidak akan mengecewakan, atau pengharapan itu tidak sia-sia. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, Yesus berbicara kepada para murid dan juga saat ini kepada kita semua untuk berdoa tanpa jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tiada henti. Seringkali kita melihat dalam realita hidup kita, kadang orang menjadi putus asa atau merasa kecewa ketika doa-doanya seakan-akan tidak didengarkan Tuhan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya tidak lagi mau berdoa. Karena itu, permintaan Yesus supaya kita berdoa tanpa henti di sini memiliki makna. Kalau kita lihat tentang kehidupan Santo Agustinus dan ibunya Monica, bertahun-tahun lamanya ibunya Monica berdoa supaya Agustinus bertobat. Setelah sekian puluh tahun, baru Agustinus bertobat. Berkat doa sang ibu yang tidak pernah putus asa, yang tidak pernah berhenti berdoa. Karena itu, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan menatap masa depan dengan pengharapan dan keyakinan, atau
dengan pengharapan dan iman yang teguh. Tentu saja tidak mudah. Karena seringkali kita mendengar ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Manusia punya keterbatasan. Demikian juga kesabaran manusia ada batasnya. Bahkan ada kemudian muncul lagu-lagu yang mengisahkan itu. Ya, kita ingat ada lagu yang Kak Trio Ambisi dia katakan, satu kali kau sakiti, ya pasti ku maafkan. Dua kali kau sakiti, juga ku maafkan. Tapi ya, jangan sampai 3 kali, tidak akan ku maafkan. Ini mau mengungkapkan keterbatasan kita manusia soal ya, kesabaran. Tetapi untuk bisa berharap, mau tidak mau orang harus bersabar. Tapi dengan satu keyakinan bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pasti akan selalu berbuah. Bahkan Yesus meminta kepada kita untuk belajar dari hakim yang tidak adil, yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Dikatakan bahwa hakim itu dia tidak takut akan Allah, bahkan dia tidak menghormati siapapun. Tetapi karena permintaan janda itu terus-menerus, akhirnya dia mengabulkan juga. Bagaimana dengan Allah? Allah yang kita kenal sebagai Allah yang maha baik. Allah yang murah hati. Allah yang berbelas kasih. Allah yang setia. Dia pasti akan mendengarkan dan mengabulkan orang-orang pilihannya. Dalam hal ini, orang-orang yang mau mendekatkan diri padanya atau yang mau berdoa kepadanya terus-menerus. Bahkan dikatakan bahwa dia tidak akan menunda-nunda. Dan ini tentu saja membutuhkan iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh. Pasti tidak mudah.
Dan hari ini, dalam minggu misi sedunia ini, anak-anak kita mengajak kita semua untuk selalu menjadi pembawa pengharapan. Kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Bahkan pengharapan menjadi dasar untuk orang bisa bertahan dalam hidup. Orang yang tidak memiliki pengharapan itu adalah orang yang sudah perlahan-lahan mati. Karena itu kita diajak untuk memiliki pengharapan dengan iman yang teguh. Dan anak-anak ya, sebagai misionaris pengharapan ya, harus memiliki masa depan. Masa depan yang indah. Masa depan yang cerah. Ya. Itu berarti harus ya berusaha, harus berjuang ya, untuk menjadi lebih baik. Karena itu bersama anak-anak kita yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, kita berdoa supaya dunia ini selalu memiliki harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik. Harapan untuk selalu rukun. Harapan untuk selalu damai. Harapan untuk selalu bersukacita. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai kita. Ketahuilah, aku menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita.